Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pendapatan nasional. Perkenalkan, nama saya Sumaya Aziz dengan NIM 17 106 21 006. Perkenalkan, nama saya Syafika Dewi Ramadhani dengan NIM 17 10 62 10 73. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga, keluarga, atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Nah, ada dua metode menghitung pendapatan nasional. Yang pertama itu metode pendapatan dengan rumus Y sama dengan rent plus wage plus interest plus profit. Dan yang kedua itu metode pengeluaran dengan Y sama dengan C tambah G tambah I. Yaitu kalau I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, sedangkan yang C itu konsumsi. Nah, yang kedua ini akan membahas tentang pendekatan pendapatan nasional. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan produksi yang diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yang berarti pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode tertentu. Nah, materi selanjutnya itu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama nih, manfaatnya itu mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Yang keempat, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Nah, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu dari segi kualitas sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Yang kedua itu juga dari faktor keadaan sumber daya alam, yaitu semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Yang ketiga itu ketersediaan modal. Jadi suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengelola sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya pasti akan tinggi. Nah, yang ini membahas tentang konsep dasar pendapatan nasional. Yang pertama ada Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto atau PDB, yang artinya adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Yang termasuk di dalamnya itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Nah, rumus dari GDP ini adalah GDP sama dengan WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Yang kedua ada Gross National Product atau GNP, yang berarti adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Nah, GNP ini memiliki rumus sebagai berikut. GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Selanjutnya itu ada Net National Product atau NNP, adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutan ini artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. NNP dapat dirumuskan sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang modal. Yang selanjutnya itu Net National Income atau NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung.
pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Faktor ini biasanya pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea cukai, dan cukai. Nah, dari Net National Income atau NNI ini memiliki rumus sebagai berikut, yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sumaya Aziz. Untuk Sumaya Aziz dipersilakan. Izin melanjutkan, personal income yang disingkat PI atau pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Rumus mencari PI adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi dari laba yang tidak dibagikan, tambah pajak perseorangan, ditambah asuransi, dan juga ditambah jaminan sosial. Disposable income yang disingkat DI atau pendapatan bebas adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, misalnya adalah pajak penghasilan. Pendapatan ini dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Slide selanjutnya, cara menghitung metode pendekatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Y sama dengan buka kurung Q1 dikali P1 tutup kurung, ditambah buka kurung Q2 dikali P2 tutup kurung, ditambah buka kurung Q3 dikali P3 tutup kurung, dan seterusnya. Untuk keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke-1, PN adalah harga barang ke N, Q1 adalah jenis barang ke-1, QN adalah jenis barang ke N. Untuk jelasnya, pendapatan nasional sama dengan buka kurung jenis barang ke-1 dikali harga barang ke-1 tutup kurung, ditambah jenis barang kedua dikali harga barang kedua tutup kurung, dan seterusnya. Kedua, pendekatan pendapatan. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Untuk keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W adalah pendapatan bersih dari sewa, I adalah pendapatan dari bunga, P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Atau lebih jelasnya, pendapatan nasional adalah pendapatan bersih dari sewa ditambah pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, ditambah pendapatan dari bunga, ditambah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X dikurang M tutup kurung. Keterangannya adalah Y pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investment atau investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Atau lebih jelasnya adalah pendapatan nasional sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah pengeluaran pemerintah ditambah investasi ditambah dalam kurung ekspor dikurang impor. Dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional tersebut, dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional loh. Karena besar kecilnya pendapatan nasional, suatu negara itu menentukan maju dan berkembangnya suatu negara, karena berhubungan dengan laju perekonomian negara. Slide selanjutnya, indikator pendapatan nasional. Yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product. Jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Rumusnya adalah GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Dan juga yang kedua ada GNP atau Gross National Product. Nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Rumusnya adalah GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Dan juga rumus selanjutnya adalah GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Slide selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama ada diketahui GNP suatu negara adalah 30 miliar, penyusutannya 700 juta, pajak tidak langsungnya 50 juta, dan dari data tersebut maka berapa besar NNI? Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Maka dari itu kita cari dulu NNP-nya. Rumus untuk mencari NNP adalah GNP dikurangi penyusutan barang modal. Untuk GNP-nya adalah 30 miliar dan untuk penyusutan barang modalnya adalah 700 juta. Jadi hasilnya adalah 29 miliar 300 juta rupiah.
Lalu tahap selanjutnya kita bisa mencari NNI-nya nih. Untuk mencari NNI menjadi sama dengan 29.300 juta rupiah dikurangi 50 juta. Jadi hasil yang didapatkan adalah 29.250 juta rupiah. Lanjut lagi ke contoh soal nomor 2. Diketahui data berikut, ada pengeluaran konsumsi sebanyak 30 miliar, investasi pengusaha sebanyak 20 miliar, ekspor ada 17 miliar, impor 7 miliar, dan juga pengeluaran pemerintah sebanyak 15 miliar. Maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran ialah, rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M tutup kurung. Oke, sekarang kita mulai cari. Y sama dengan 30 miliar ditambah 20 miliar ditambah lagi 15 miliar ditambah buka kurung 17 miliar dikurangi 7 miliar. Maka dari itu hasil yang didapatkan adalah 75 miliar rupiah. Lanjut ke slide berikutnya, ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan per kapita rumusnya adalah GNP per jumlah penduduk. Misalnya, ada negara A, B, dan C. Untuk negara A, pendapatan nasionalnya adalah 5.890 miliar dan jumlah penduduknya adalah 100 juta jiwa. Maka dari itu, untuk pendapatan per kapitanya kita bisa hitung 5.890 miliar per 100 juta. Hasil yang didapatkan adalah 58.900. Untuk negara B, pendapatan nasionalnya adalah 6.876 miliar, jumlah penduduknya adalah 200 juta jiwa. Maka dari itu untuk pendapatan per kapitanya adalah kita bisa hitung 6.876 miliar rupiah per 200 juta jiwa. Hasil yang didapatkan adalah 34.380 rupiah. Selanjutnya, untuk negara C, pendapatan nasionalnya adalah 4.890 miliar. Jumlah penduduknya adalah 120 juta jiwa. Maka dari itu, pendapatan per kapitanya kita bisa hitung 4.890 miliar rupiah dibagi 120 juta jiwa. Maka dari itu, hasilnya adalah 40.750 rupiah. Selesai, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.